Hadis selanjutnya 361, tepatnya hadis 12 dalam pasal kita ini dengan sanad sahih dari Amr bin Murrah al-Juhani radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, ara'aita in syahidtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah wa sallaitu as-salawatil khamsa wa addaitu az-zakata wa sumtu ramadhana wa qumtuhu famimman ana?" Qala minas siddiqina wasyuhada. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam sahih mereka berdua, dan lafadznya adalah lafadz Ibnu Hibban. Artinya seseorang laki-laki, ya, ini diberitakan oleh sahabat yang mulia Amr bin Murrah al-Juhani, menceritakan ada sahabat, ada orang saat laki-laki datang menghadap Nabi SAW. Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, menurutmu atau menurut anda, jika aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Aku sholat 5 waktu, aku membayar zakat, aku berpuasa dan melaksanakan qiyam Ramadan. Termasuk golongan apakah aku ini?" Maka Nabi SAW mengatakan termasuk dari golongan orang-orang yang benar atau jujur dan beriman atau siddiq dan orang-orang yang mati syahid. Hadis ini teman-teman sekalian mulia sekali. Pelajaran pertamanya adalah bagaimana para sahabat sangat jeli dalam memperhatikan apa yang terjadi atau interaksi yang terjadi dengan Nabi SAW. Jadi bukan hanya sekedar datang di majelis kemudian mendengarkan. Ada di antara mereka yang mengunjungi Nabi SAW di rumah. Ada di antara mereka yang menceritakan tentang peperangan sehingga menggambarkan bagaimana Nabi SAW ya di rumah. Kemudian juga bagaimana Nabi SAW di peperangan, bagaimana Nabi SAW di pasar. Bahkan lebih jeli, mereka menggambarkan Nabi pakai baju apa, ya kan, tunggangannya Nabi apa, mereka menggambarkan, ya. Dan ini menandakan atau ini menyampaikan kepada kita yang tidak hadir di masa itu bagaimana keadaan, dan itu sangat indah, gitu kan. Jadi tidak monoton pada satu penyampaian saja. Nah, ini retorika yang sangat bagus. Sekarang Amr radhiyallahu anhu, ya, bin Murrah al-Juhani, bisa saja beliau langsung menyampaikan to the point apa yang disampaikan oleh laki-laki itu. Tapi tidak, beliau mengatakan telah datang seseorang laki-laki lalu bertanya kepada Nabi SAW. Jadi ini memang manfaatnya adalah buat kita yang tidak hadir, ya, sebagaimana saya katakan tadi, karena orang yang hadir sudah tahu itu semua terjadi. Tapi kalau yang kita tidak hadir tentu ini sebuah tambahan informasi, ya. Ternyata bukan Amr yang menyampaikan, tapi yang menyampaikan adalah atau terjadi sebuah kasus. Ini juga kejujuran Amr radhiyallahu anhu. Bagaimana beliau sebenarnya bisa saja akan dikenang sepanjang masa kalau memang dia langsung mengatakan ada pertanyaan dilemparkan kepada Nabi SAW, atau dia mengatakan aku bertanya pada Nabi SAW, ya kan? Atau aku dengarkan dari Nabi SAW. Tapi beliau tidak sampaikan itu, beliau ceritakan apa adanya, walaupun dia tidak, bukan orang taunya bukan dia yang bertanya pada Nabi SAW, seperti itu. Jadi ini kejujuran beliau radhiyallahu anhu. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, bagaimana orang ini menggambarkan tentang rukun Islam. Disebutkan sini syahadat, sholat 5 waktu, zakat, puasa Ramadan. Ya. Dan di sini khusus hadis ini belum disebutkan haji, walaupun hadis sebelumnya disebutkan haji, ya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau seandainya saya sudah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, saya juga sudah jaga sholat 5 waktu saya juga keluarin zakat harta saya juga puasa Ramadan full sebulan. Maka kira-kira saya akan bersama siapa nanti di surga? Derajat saya di mana? Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus. Ya. Bagaimana sahabat ini coba meringkaskan buat kita amalan yang memasukkan ke dalam surga. Itulah rukun Islam, gitu kan. Maka pelajaran selanjutnya jawaban Nabi SAW. Ini pelajaran yang ketiga tentunya, yaitu kata beliau qala sallallahu alaihi wasallam minas siddiqina wasyuhada. Kau akan termasuk dari bersama dengan golongan siddiq dan orang-orang yang mati syahid atau syuhada. Tentu di sini teman-teman, yang dimaksud dalam hadis adalah kau akan bersama dengan mereka. Bukan langsung dia dicap sebagai orang yang mati syahid misalnya, tapi akan bersama dengan mereka. Nah, kita sudah tahu orang mati syahid, orang yang mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan.
Walaupun ada beberapa jenis mati syahid, tapi yang paling umum, yang paling puncak adalah berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kita bisa ambil adalah bagaimana di sini 5 waktu sholat kalau dijaga masuk dalam rukun Islam ini akan membuat kita akan bersama dengan orang-orang yang derajatnya sangat tinggi di surga. Karena derajat tinggi di surga itu adalah minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin. Nabi-nabi, orang-orang yang jujur, as-siddiq seperti julukan Abu Bakar as-siddiq, kemudian syuhada orang mati syahid dan juga orang-orang salih, salihin. Maka kita dengan menjaga rukun Islam ini sudah cukup membawa kita pada derajat itu. Hadis selanjutnya nomor 362, tepatnya hadis urutan 13 di pasal kita dengan sanad hasan sahih. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, dalam kurung inna, kemudian Muslim. Saya langsung baca, innal muslima yusalli wa khatayahu marfu'atun ala ra'sih. Kullama sajada tahattu anhu. Fayafrugu min salati wa qad tahattat anhu khatayahu. Sesungguhnya ini tadi dalam kurung ya, ini tambahan diambil dari buku yang lain ya, riwayat yang lain maksudnya. Yang inna ya sesungguhnya. Kalau di halafat hadis ini kita langsung al-muslimu yusalli. Jadi kita kalau gabungkan dua riwayat, sesungguhnya seorang muslim melaksanakan sholat sementara kesalahan-kesalahan terangkat di atas kepalanya. Jadi kapan Anda sholat, maka dosa-dosa Anda diangkat ke atas kepala semua. Setiap kali dia bersujud, maka ia berguguran darinya, dosa-dosa tersebut. Sehingga dia menyelesaikan sholatnya sementara kesalahan-kesalahan telah berguguran. Hadis ini riwayat At-Tabarani dalam Mu'jamul Kabir dan juga Mu'jamul Saghir. Pada sanadnya terdapat Ayyash ya, atau Ash'ath bin Ash'ath As-Sa'dani. Dan aku tidak menemukan biografinya. Ini tambahan dari Al-Albani rahimahullah. Namun hadis ini dinilai hasan sahih. Ya. Karena memang At-Tabarani juga menghasankan hadis ini. Hadis ini teman-teman memberikan gambaran kepada kita bagaimana kalau seseorang hadir untuk sholat 5 waktu, baik itu dia sholat di masjid atau di rumahnya, dosa-dosanya ditaruh di atas kepalanya. Bagaimana Allahu a'lam, kita tidak tahu. Tapi setiap kali dia sujud, kata Nabi SAW, dosa itu jatuh semua. Ya. Apakah dosa itu sekaligus jatuh semua? Apakah dosa itu sebagian ditaruh di kepalanya, seukuran kepalanya, atau apa? Kemudian dia sujud jatuh, kemudian dia berdiri di sujud yang kedua, lalu ditaruh lagi, Allahu a'lam. Tapi yang jelas, yang kita imani adalah dosa itu akan berguguran pada saat seseorang itu sholat. Ya. Dan dalam hadis ini juga bagaimana disinggung tentang masalah sujud. Jadi memang gerakan dalam sholat yang paling mulia. Makanya Nabi SAW mengatakan akrabu abdun ila rabbi wa huwa sajid. Paling dekatnya seseorang hamba pada Tuhannya adalah pada saat dia sedang sujud. Justru pada saat kita merendah betul, meletakkan dahi kita di tanah, disitulah kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini mirip dengan sebelumnya. Ya. Jadi yang kita bisa ambil manfaat yang paling utama adalah pembersihan dosa-dosa. Pembersihan dosa-dosanya. Ya. Kemudian hadis selanjutnya 363, urutan 14 ya dalam pasal kita, Hasan di ghairihi, dikatakan dari Abu Uthman, dia berkata, aku bersama Salman di bawah sebatang pohon. Dia mengambil dahan kering, lalu mengibaskannya sehingga daunnya berguguran. Saya menjatuhkan daun-daun keringnya. Kemudian dia berkata, wahai Abu Uthman, tidakkah kau bertanya kepadaku mengapa aku melakukan ini? Aku bertanya, mengapa engkau melakukannya? Dia menjawab, begitulah Rasulullah SAW melakukan ketika aku bersamanya di bawah pohon. Beliau mengambil dahan kering lalu mengibaskannya sehingga daunnya berguguran. Jadi dijatuhkan ya, sehingga daunnya yang kering jatuh semua. Lalu beliau SAW bertanya, wahai Salman, tidakkah kau bertanya mengapa aku melakukan ini? Aku bertanya, mengapa engkau melakukannya? Maka Rasulullah SAW menjawab, innal muslima idha tawadda fa ahsana al-wudu thumma shalla as-salawatil khams tahattat khatayahu kama tahattu hadzal waraq. وقال
wa aqimis salata tarafain nahara wa aqimis salata tarafain nahari wa zulafa minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidz-dzakirin. Sesungguhnya apabila seorang muslim, kata Nabi SAW, berwudu, lalu dia membaguskan atau menyempurnakan wudunya, kemudian dia melakukan sholat 5 waktu, maka kesalahan-kesalahannya berguguran seperti daun ini berguguran. Dan beliau membaca firman Allah dalam surah Hud ayat 114, dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang. Dan pada bagian permulaan dari pagi, pada permulaan pada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa atau perbuatan-perbuatan buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Hadis ini riwayat Ahmad, An-Nasai dan juga At-Tabarani. Dan rawi-rawinya, semua meriwayatkan hadis ini dijadikan hujjah oleh Imam Ahmad. Ya. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran juga banyak kepada kita. Sekali lagi tokoh kita Salman Al-Farisi luar biasa gitu. Pelajaran pertama adalah bagaimana retorika yang digunakan oleh Salman Al-Farisi dalam menyampaikan nasihat. Ya. Beliau betul-betul menukil apa yang Nabi SAW contohkan. Dan tentu yang paling utama kita bahas adalah Nabi SAW. Bagaimana beliau mengajarkan itu kepada Salman. Jadi sebelum menyampaikan nasihat, beliau langsung berinteraksi dulu dengan sesuatu yang menarik perhatian. Salman Al-Farisi pada saat bersama dengan Abu Uthman, ya, di bawah sebuah pohon, beliau langsung menarik, sengaja mencari dahan pohon atau ranting, baik yang jatuh ya, ataupun yang ada di situ, intinya diambil kemudian dikebaskan sehingga daun-daun keringnya jatuh, sebagaimana kita tahu biasanya menjatuhkan daun kering, jadi tertinggal nanti dahan kecil atau ranting kecil itu. Lalu beliau bertanya kepada Abu Uthman, apa kau tidak tanya kenapa aku lakukan ini? Artinya luar biasa di sini teman-teman. Mereka tidak melakukan satu perbuatan kecuali punya makna. Bukan kosong gitu. Ada tujuan, ada manfaat yang dia bisa ambil. Maka Abu Uthman pun sebagai seorang murid yang baik ya, dia lalu bertanya, merangkul pertanyaan gurunya itu. Lalu dia mengatakan, iya kenapa Anda lakukan? Maka di sini kita lihat bagaimana Salman tidak langsung ya, menyampaikan wasiat Nabi SAW. Beliau langsung menggambarkan. Karena pernah terjadi padaku hal yang sama. Ya, satu waktu aku pernah di bawah pohon bersama Nabi SAW. Kemudian beliau mengambil ranting atau dahan yang seperti ini. Beliau mengebasnya seperti aku lakukan tadi dan berjatuhan daun-daun keringnya. Lalu beliau juga bertanya kepada aku, wahai Abu Uthman, hai Salman, tidakkah kau tanya kepada aku kenapa aku lakukan ini? Maka aku pun bertanya, iya ya Rasulullah, kata Salman, kenapa Anda lakukan? Nah perhatikan ya, bagaimana penukilan yang betul-betul 100% apa yang Nabi SAW ajarkan dinukil ya, secara letter-let, secara ya, situasi dan kondisi supaya betul-betul memberikan manfaat yang sama. Karena Salman merasakan manfaat yang luar biasa pada saat Nabi SAW menggunakan retorika itu. Dan ini teman-teman, pelajaran pertama dari hadis ini yang kita ambil sekarang ini, itu dilakukan oleh banyak sahabat. Karena pernah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dan ini pernah kita singgung di bab wudu ya sebelumnya. Bagaimana beliau pernah minta didatangkan sebuah ember bejana air, lalu beliau ya wudu ya dengan sangat indah, kemudian beliau tertawa. Lalu beliau, orang-orang di sekitarnya semua heran, kenapa kok beliau tertawa? Waktu itu beliau jadi khalifah ya. Lalu kemudian beliau bertanya kepada orang di sekitarnya, tidakkah kalian tanya kenapa aku tertawa? Mereka mengatakan iya. Maksudnya sini tersenyum ya, bukan tertawa terbahak-bahak. Maka kata mereka, iya kenapa Anda wahai Amirul Mukminin tersenyum atau tertawa? Kata Uthman bin Affan, saya pernah seperti ini bersama Nabi SAW. Didatangkan sebuah bejana air, kemudian beliau berwudu dengan seperti aku contohkan wudu tadi, persis seperti itu aku lihat. Kemudian beliau tertawa atau tersenyum, lalu kemudian beliau bertanya kepada kami semua, ya, tidakkah kalian tanyakan kenapa aku tertawa atau tersenyum? Maka kami pun, kata Utsman, para sahabat bertanya, iya ya Rasulullah, kenapa Anda tersenyum? Lalu Nabi SAW menyampaikan, tidaklah seorang muslim berwudu seperti wuduku ini, kecuali akan berjatuhan semua dosa-dosa dari tubuhnya. Jadi bagaimana memang ya Nabi SAW menggunakan retorika yang sangat indah ini. Beliau memberikan menarik perhatian audiens untuk membuat, oh iya ternyata ini mereka ambil pelajaran dari situ. Mirip dengan hadis yang kita jelaskan masalah perumpamaan Nabi, bagaimana kalau depan rumah seseorang ada sungai mengalir dengan deras, lalu dia mandi setiap hari, apakah ada masih tertinggal kotoran di badannya? Sahabat mengatakan tentu tidak ada ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, begitulah perumpamaan 5 waktu sholat. Nah diberikan contoh dulu tentang
tadi sungai yang dipakai mandi 5 kali, karena orang faham semua itu. Bagaimana juga tadi Abu Uthman sangat faham, bagaimana Salman juga faham dari Nabi SAW, kalau ranting dikebas, daun-daun keringnya akan jatuh. Ya, gitu. Maka itu pelajaran yang luar biasa kita bisa ambil dari hadits ini, retorika yang disampaikan. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua yang kita bisa ambil adalah inti hadis. Sabda Nabi SAW yang berbunyi, sungguhnya apabila seorang muslim berwuduk lalu dia membaguskan wuduknya, kemudian dia melakukan sholat 5 waktu, maka kesalahan-kesalahannya berguguran seperti daun ini berguguran. Bersih semua, jadi ada lagi gangguan yang mengganggu dia. Karena permasalahan hidup kita adalah dosa. Obatnya adalah taubat, ibadah. Ya. Dan Allah mengingatkan, diangkat dari firman Allah SWT oleh Nabi SAW, surah Hud ayat 14 tadi, dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang, malam, pagi dan petang. Ya, jadi masuk dalam sholat pagi itu ya, adalah subuh dan duhur, ya. Kemudian asar, maghrib, isya ini masuk di istilah petang lah ya, masuk sore petang gitu. Dan pada bagian permulaan daripada malam, ya, sholat malam, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Tapi sekali lagi tentu yang dibersihkan adalah dosa-dosa kecil.